Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa anzalallahu al-Qur'ana kama anzala at-Taurata wal Injila waz Zabur wa farada syiyamahu wa du'afa lisa'imil ujur رتب عليه الجزاء المأثور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأئمة الغر أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Hadirin sandiwati rahimakumullah. Alhamdulillah dalam kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah untuk bisa bertemu di dalam bulan Ramadan tahun ini dengan harapan ibadah tahun ini walaupun dalam kondisi PSBB kita masih tetap dalam kondisi yang baik. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya sehingga kita di dalam melakukan ibadah dalam kondisi mudah, lancar dan bisa merasakan nikmatnya walaupun dalam kondisi macam ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah tetap memberikan kemudahan kelancaran dan ibadah kita sehingga dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah semuanya dan amal ibadah kita dimana. Amin ya rabbal alamin. Sandiwati di dalam awal periode 116 ini, yaitu periode April sampai Agustus, pembelajaran kita mulai lagi, yaitu sudah mulai Sabtu tanggal 2 April. Tentunya untuk yang ngaji hari Sabtu, untuk yang ngaji hari Senin ya hari Senin besok, yaitu tanggal 4 April. Dan seterusnya sampai kapan ya sampai waktu yang ditetapkan. Akan tetapi cara pembelajaran masih tetap dalam kondisi cara online, tidak sebagaimana yang biasa. Mudah-mudahan dengan cara ini tetap banyak bermanfaat untuk kita sekalian. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini perkenankanlah pembahasan kami akan kami fokuskan khusus hubungan dengan Ramadan. Untuk mengingat kembali walaupun setiap tahun ini sudah kami sampaikan, akan tetapi tetap kita akan menyampaikan kembali bagaimana Allah pun juga sering mengulangi ayat-ayatnya karena manusia mempunyai sifat lupa sehingga Allah selalu memberikan berulang-ulang dalam ayat-ayatnya. Demikian juga kami menyampaikan kembali dalam materi hubungan Ramadan. Sandiwati rahimakumullah. Tentunya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, bagaimana dalam mukadimah tadi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentunya ayat ini yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa Ramadan adalah orang-orang beriman. Jadi panggilan yang sangat mesra sekali yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Dengan demikian berarti orang yang tidak beriman tidak termasuk ayat ini. Sehingga yang diwajibkan puasa adalah orang-orang yang beriman. Nah, tentunya sebelum kami bahas lebih lanjut, maka apa sih sebenarnya puasa itu? Kalau kita lihat dari segi bahasa, puasa itu menahan, mencegah. Menahan apa saja namanya puasa. Menahan tidak duduk, puasa. Tidak berdiri, puasa. Menahan tidak keluar rumah seperti kondisi semacam ini, itu namanya puasa. Menahan tidak tidur, ya puasa. Menahan supaya gak ngantuk, ya puasa. Itu puasa secara bahasa. Bagaimana pernyataan dalam ini surat Maryam ayat 26, yaitu ibunya Nabi Isa
Pada waktu mau melahirkan seorang anak yang dikandungnya itu Nabi Isa itu, pada waktu itu Maryam ini bersandar pada pohon kurma merasa resah dan keluar sifat manusianya. Waduh, rasanya aku bebek mati sebelum ini anakku lahir. Tapi waktu itulah Jibril datang dan Jibril mengajari, bernadalah kalian belajar Ar-Rahman, hingga dalam surah 19 ayat 26, Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Maryam mengatakan, ini janji, nazartu nazar, aku nazar, aku janji berazat yang Maha Rahman. Lirrahmani apa? Sauman, puasa. Dalam arti apa? Falan ukallimal yauma insiya. Puasa dalam arti tidak ngomong, tidak berpihak pada siapa saja. Ini merupakan program Allah, pelajaran Allah yang diberikan pada Siti Maryam pada saat nanti setelah anaknya lahir, supaya janji kepada Allah tidak ngomong pada siapapun. Karena apa nak ngomong? Problem besar. Karena Maryam melahirkan tanpa seorang ayah atau sama seorang suami. Itu bahasa dalam bahasa. Kita mengenal Nabi Adam bahwa setelah Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Nabi Adam ditaruh surga. Nama isinya tentunya di surga itu apa yang dikatakan oleh Allah pada Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Semua fase surga silakan kau makan Adam, silakan kau gunakan. Tapi satu, jangan dekat-dekat pohon ini. Berarti Nabi Adam sudah oleh Allah untuk berpuasa dalam arti menahan, tidak mendekati, tidak makan buah khuldi. Itu bahasa secara bahasa. Secara syariat atau istilah, tentunya syariat puasa ini sudah kenal sejak mulai adanya manusia pertama kali sampai hari kiamat, insya Allah sampai ada. Terbukti Nabi Adam pada waktu itu, setelah Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi, dan waktu itulah Nabi Adam tubuhnya gosong, hitam. Akhirnya pada satu saat di tengah jalan, Jibril datang menganjurkan untuk berpuasa 3 hari. Pada waktu itu Nabi Adam puasa hari yang pertama, tubuh yang hitam itu menjadi kembali putih kembali. Kemudian puasa yang kedua, tubuhnya yang hitam lagi kembali lagi 2/3 kembali semula. Begitu hari yang ketiga, maka tubuhnya menjadi putih bersih yang dikenal dengan puasa Yaumul Id. Itu adalah puasanya Nabi Adam. Demikian juga puasa-puasa para nabi-nabi dulu juga banyak. Kita juga mengenal puasanya yaitu seorang Nabi Daud. Nabi Daud pun juga pernah puasa yang namanya puasa sehari ataupun puasa sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa tidak, yang dekat dengan puasa Daud. Nah, dalam hal inilah sehingga puasa ini menjadi syariat kita, jadi syariat Rasulullah Muhammad pada umatnya dengan puasa namanya puasa Daud dan seterusnya. Hadirin yang berbahagia, itu puasa secara istilah. Tentunya puasa Ramadan yang kita lakukan ini tentunya siapa atau kepada siapa puasa Ramadan itu diwajibkan. Tentunya kalau kembali kepada ayat yaitu ya ayyuhalladzina amanu, berarti yang wajib puasa hanya orang beriman. Kalau kita punya saudara, apa ayah sendiri, anak kandung sendiri, tetangga yang tidak beriman, tidak usah kita ajak untuk berpuasa. Kenapa? Karena yang wajib puasa hanyalah orang yang beriman. Apakah semua orang beriman wajib puasa? Tentunya tidak. Karena masih ada orang-orang tertentu yang diberikan dispensasi, keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa. Tentunya orang beriman yang bagaimana yang wajib berpuasa? Yang pertama, yang berakal. Tentunya orang nggak berakal, gila, nggak wajib puasa. Yang kedua, orang yang baligh, dewasa. Ukuran dewasa kalau berdasarkan tanda bagi orang perempuan adalah menstruasi.
Bagi orang laki-laki, anak laki-laki adalah keluar spermanya. Akan tetapi kalau kedua hal ini tidak keluar, maka sebagai standar orang ini dewasa adalah menurut Imam Syafi'i adalah umur 15. Karena masih ada juga orang yang umur 12 lebih tidak keluar menstruasinya. Demikian juga anak laki-laki. Dan demikian tetap dikatakan puasa. Kalau sudah demikian, maka dia wajib untuk berpuasa Ramadan. Dengan demikian maka anak yang masih kecil tidak wajib berpuasa, yang belum balik. Apalagi apa perempuan, akan tapi sebagai orang tua wajib memberikan dedikasi, wajib memberikan latihan pada anak-anaknya sehingga dilatih dengan puasa sak zuhur, sak beduk, sak asar dan seterusnya. Dan nanti pada waktu kena hari hanya kena kewajiban puasa mulai fajar sampai maghrib, tidak keberatan. Tentunya anak tidak mendapat pahalanya orang tuanya lah yang menyuruhnya. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang kena kewajiban puasa samping berakal balik, kemudian mungkin tidak bepergian. Tentunya nanti kalau bepergian jauhnya berapa, nanti kita akan bicarakan insya Allah pada ayat-ayat selanjutnya. Yang jelas bepergian dulu sementara. Kemudian yang keempat, kuat. Karena nanti ada orang-orang yang sudah, tentunya orang yang sudah umurnya manula, umurnya sudah sekian, mungkin kepala 6, 7 dan seterusnya, mungkin tidak kuat puasa atau karena sakit tanduknya, maka nanti boleh tidak berpuasa. Nanti dengan cara, nanti ada caranya sendiri, dan ini juga akan kami sampaikan pada ayat-ayat selanjutnya insya Allah. Kemudian ditambah lagi untuk orang perempuan diwajibkan puasa semuanya kalau perempuan itu tidak haid, menstruasi atau tidak nifas dan seterusnya. Hadirin sandiwan sandiwati, kemudian kapan puasa Ramadan itu mulai diwajibkan? Tentunya pada waktu Nabi di Mekah belum pernah ada namanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu mulai diwajibkan oleh Allah untuk umat Rasulullah pada waktu Nabi hijrah dapat 2 tahun. Berarti tahun kedua Hijriah, puasa Ramadan diwajibkan untuk umat Rasulullah Muhammad SAW. Berapa lama puasa Ramadan diwajibkan? Tentunya adalah 1 bulan. Ayyam ma'dudat, 1 bulan. Tentunya dalam 1 bulan itu umurnya ada yang 29, ada yang 30. Nabi selama hidupnya mulai diwajibkan sampai akhir hayatnya berpuasa bulan Ramadan itu berjumlah lamanya 89 kali. Ya. 9 kali itu 8 kali Ramadan puasanya 29 hari. Kemudian 1 kali lamanya 30 hari. Hadirin sandiwan-sandiwati rahimakumullah. Dengan demikian maka yang diwajibkan untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Dan puasa ini tentunya tidak hanya untuk umat Rasul saja, tapi juga umat-umat sebelumnya pun juga mengenal namanya puasa. Kama kutiba alladzina min qablikum, bagaimana tadi Nabi Dawud, kemudian Nabi Adam juga berpuasa. Nabi Musa pun juga berpuasa. Pada waktu Nabi Musa mau menerima wahyu, yang mana audiensi selama 40 malam di Bukit Tursina, sebelumnya Nabi Musa puasa 40 hari. Sehingga puasa macam ini lah, sehingga kadang-kadang ditiru oleh para rohaniawan, sehingga mereka ada puasa selama 40 hari. Dengan juga dalam agama Yahudi pun juga ada puasa. Dalam agama Yahudi ada puasa namanya hari suci, yaitu hari Yom Kippur. Setiap awal Oktober, setiap tahun sekali, mereka orang-orang Yahudi berpuasa. Dalam agama Yahudi pun juga dalam kitab Perjanjian Lama, pasal 8 ayat 19, dikenal di situ ada puasa, 4 macam puasa yang ringan, yaitu untuk puasanya 1, untuk melepaskan diri dari rasa malang, duka cita yang terjadi atau sudah yang terjadi. Sehingga dalam ajaran Yahudi ada puasa
saat Yerusalem dikepung tentara Romawi, itu setiap tanggal 10 bulan Tabib. Demikian juga ketika dinding kota Yerusalem dirusak, dihancurkan oleh tentara Romawi pada tanggal 17 bulan Tammuz atau Timmuz, mereka berpuasa. Ketika kuil Yerusalem dihancurkan oleh tentara Romawi, yang mana pada waktu itu mereka akhirnya juga berpuasa. Ketika Gedali atau Gubernur Yuda dibunuh pada tanggal 13 Tisai, mereka pun berpuasa. Puasa di dalam agama Nasrani pun juga ada di dalam Matius pasal 4 ayat 16 sampai 18. Demikian juga di dalam agama Yahudi, agama Buddha, agama Hindu dan seterusnya pun ada juga puasa. Terutama agama Islam kita kenal ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Kalau puasa wajib yaitu puasa Ramadan, kemudian puasa kafarah, puasa nazar, dan puasa-puasa sunnah yang lain bagian yang pernah kami sampaikan banyak sekali. Hadirin jamaah santriwan-santriwati rahimakumullah. Jadi sebenarnya yang perlu berpuasa itu tidak hanya manusia saja. Ternyata selain manusia pun yang namanya binatang pun juga perlu berpuasa untuk mensukseskan hidupnya. Kalau kita lihat bahwasanya ayam itu untuk supaya anaknya ini sukses pada waktu mengerami, bahasa Jawa ini dekemit telurnya, itu membutuhkan waktu supaya anaknya ini menetas. Mereka berpuasa paling tidak 21 hari. Tentunya puasa ala binatang. Buktinya pada waktu itu yang namanya babonya dia tidak keluar dari tempat pengeramannya ini berhari-hari, menahan diri makan, menahan diri mengeluarkan sesuatu, juga menahan diri dari hubungan antara dengan jagungnya. Mereka berpuasa demi untuk mensukseskan kelahiran si anaknya ini. Kalau kita lihat kupu-kupu pun sebelum jadi kupu-kupu pun mereka rupanya juga berpuasa, berproses pada waktu menjadi antung. Kemudian dari antung ini berkembang menjadi ulat, dari ulat inilah berkembang menjadi kupu-kupu, mereka juga berpuasa. Dan demikian apalagi manusia. Maka puasa semacam ini pada dasarnya Allah memberikan training, menggembleng hambanya. Tujuannya apa? Tujuan pokok adalah la'allakum tattaqun, supaya manusia itu bertakwa. Tentunya arti takwa dulu sering kami sampaikan banyak sekali. Tentunya kami hanya mengambil sebagian saja, tak mengulang kembali. Memang secara umum takwa ini sebagaimana disampaikan oleh seorang khotib di dalam mimbar Jumatan, takwa itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Pernah satu saat Ubay bin Ka'ab ini ditanya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau menanyakan pada Ubay bin Ka'ab, "Hai Ubay bin Ka'ab, apa takwa itu?" Bagaimana jawab Ubay bin Ka'ab? Jawabannya sederhana, tapi susah untuk dilakukan. "Wahai Tuan Amirul Mukminin, tahukah Tuan pernahkah berjalan di tempat sesuatu yang sangat menakutkan, atau satu tempat yang sangat membahayakan, atau satu tempat yang banyak durinya? Bagaimana yang Anda lakukan pada waktu saat Anda lewat di tempat semacam itu?" Maka Khalifah Umar menjawab, Khalifah Umar menjawab, "Kami tentunya berjalan dengan selalu hati-hati, selalu waspada, jangan sampai kena sesuatu yang tidak kami inginkan." Itulah takwa, wahai Amirul Mukminin. Artinya bagi orang takwa itu orang yang selalu hati-hati di dalam menjalankan kehidupannya. Jangan sampai dalam kehidupan ini banyak rambu-rambu, ranjau-ranjau yang mana Allah melarangnya untuk diterjang. Artinya hal-hal yang haram jangan sampai diterjang.
Demikian juga pada saat menjalankan kewajiban-kewajiban, jangan sampai kita akan tertabrak dengan ranju-ranju, tertabrak dengan larangan-larangan, sehingga kita akan keluar dari kebenaran. Itulah takwa di antaranya. Hadirin yang berbahagia, tentunya kami ingin nambah, mungkin ini belum pernah kami sampaikan. Kalau kita lihat kalimat takwa yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Qusairi, seorang tasawuf, adalah sufi, bahwa takwa di sini mengandung huruf ta, qaf, wawu, iya, 4 huruf. Yang pertama, takwa itu lambang dari sifat tawadu. Tawadu itu adalah rendah hati. Dengan berpuasa inilah sehingga membentuk manusia mempunyai sifat tawadu, rendah hati, tidak adikuno, tidak sombong. Sehingga dengan sikap inilah sehingga manusia punya stabilitas temperatur batin. Kalau memang awalnya baik, diharapkan nanti akhirnya pun menjadi baik, sehingga membawa husnul khotimah. Tidak awalnya baik, akhirnya jelek. Bagi gambaran, kalau memang sebelumnya dia sering mengamalkan ayat kursi, tapi pada waktu sudah dapat kursi, tetap ayat kursinya tetap diamalkan. Bukan berarti kalau dulu sering mengamalkan ayat kursi, begitu dapat kursi, maka ayatnya dilempar, kursinya yang ditutupi. Mereka ini bukan termasuk sifat tawadu. Jadi rendah diri, dia tidak merasa mempunyai kekuatan, tidak merasa mempunyai kepintaran, tidak merasa mempunyai kedudukan, karena semua itu datangnya dari Allah sebagai amanah yang akan kita pertanggungan di hadapannya. Itu adalah sifat tawadu. Kemudian dari sifat takwa yang kedua adalah qaf, lambang qanaah. Qanaah di sini adalah merasa cukup. Dalam hal ini, kalau kita lihat bahwa pada waktu menjelang maghrib, semua makanan minum siap kita santap, siap kita makan. Tapi begitu masuk azan maghrib, apa semua dimakan? Tentunya tidak. Tentunya apalagi di seumur kita ini, memakan atau minum mungkin sekedarnya aja. Jadi sudah merasa cukup, tidak semuanya dimakan. Lain mungkin pada waktu kita kecil, semuanya dimakan, semuanya disantap, amblas semua. Tapi kondisi kita saat ini tentunya tidak sebagaimana waktu kita saat jadi anak-anak. Merasa cukup dengan apa yang ada, merasa cukup dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah, sehingga akhirnya batin kita merasa kaya. Sehingga kaya dalam hal ini adalah bukan kaya materi, tapi kaya hati. Sehingga sebagaimana doa kita, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ghina kaya hati, bukan kaya materi. Hadirin yang berbahagia, dengan puasa ini dianjurkan manusia punya sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya, sehingga dia merasa banyak bersyukur kepadanya, tidak tamak, tidak rakus, apalagi ingkar. Kemudian yang ketiga, takwa. Tak kofawu yang ketiga sifat wa huruf wawu. Wawu ini adalah lambang dari sifat waro. Waro adalah merupakan sifat-sifat untuk menjaga dari sesuatu yang tidak jelas. Namanya syubhat, remeng-remeng. Adalah halal dan haram. Ini makanan yang halal atau haram, minuman halal atau haram, rezekinya halal atau haram. Lah orang yang berpuasa diharapkan tidak terjebak, tidak masuk ke dalam syubhat, apalagi hal-hal yang haram. Kenapa dengan hal yang haram ini kalau kita konsumsi sekali makan barang haramnya setiap nasi yang kami sampaikan ini, maka semua amal ibadahnya, doanya ditutup oleh Allah selama 40 hari. Bagaimana dalam satu hadis yang pernah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari Ibnu Abbas, ma yataqabbala amal arba'ina yauman, maka amal ibadahnya termasuk amal puasanya, sholatnya, sedangkan semua amal ditutup oleh Allah, ditolak oleh Allah selama 40 hari, doanya pun juga. Inilah adalah sifat waro. Apalagi hal yang haram, maka kita
sebagai orang yang beriman tentunya diwajibkan oleh Allah untuk mencari rezeki yang halalan thayyibah. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai manusia, ini Al-Baqarah insyaallah ayat 128 kalau tidak salah. Hai manusia, makanlah kulu mimma fil ardi, apa saja yang ada di muka bumi dengan cara halal dan thayyibah. Kalau kepada manusia Allah menyuruh ada dua kalimat. Manusia secara umum ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Tapi pada orang beriman pada ayat 1-2-nya Al-Baqarah cukup ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi tambah halalan. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi tambah halalan, dan cukup thayyibah. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang terakhir huruf ya. Sebenarnya takwa itu akhirnya bukan ya, alif layina, akan tapi tidak bisa terbaca, sehingga para ulama karena ini seperti huruf ya maka dijadikan huruf ya. Ya di sini adalah lambang yakin. Kita sebagai orang yang beriman harus yakin dengan janji-janji Allah, yakin bahwa nanti setelah mati ada kehidupan lagi. Setelah mati kita akan dapatkan balasan yang baik dibalas baik, kejelekan yang baik. Dan kalau yakin betul-betul rezeki yang kita yakin itu yang kita makan betul-betul rezeki yang halal dan thayyibah. Apabila demikian maka tujuan puasa akhirnya endingnya adalah la'allakum tattaqun. Maka Allah mewajibkan hambanya untuk berpuasa, tiada lain kecuali supaya hambanya punya mental yang muttaqin. Ya, mental yang betul-betul disiplin, yang siap untuk menjalankan semua perintah Allah dan melarang Allah. Karena tujuan pokok Allah menjadikan manusia tidak ada lain adalah supaya mereka untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Zariyat ayat 6 dan seterusnya. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar materi selama Ramadan, dan insya Allah nanti selama Ramadan ini materi akan kami fokuskan pada pembahasan Ramadan, dan nanti akan kita lanjutkan pada ayat selanjutnya yaitu ayat 184. Ini sebagai pembukaan saja. Mudah-mudahan nanti kita bisa melangsungkan atau meneruskan materi selanjutnya. Kami informasikan lagi bahwasanya selama kondisi PSBB ini maka pembelajaran secara online, dan kami ingatkan kembali juga santri-santri yang ada pada kelas kami, kalau kelas SK Selasa Kemis jam 8, yang semula 18 masih masuk yang daftar 8, jadi kurang 10. Kemudian yang SK 95 semula 13, yang daftar masih 6. Kemudian SR Senin Rebu jam 8, yang daftar masih 7, yang semula 24, masih kurang 17. Kemudian SR jam 9, jam 09.45 masih 5, yang semula 11 masih kurang 6. Kemudian yang sore masih 3, yang semula 7 masih kurang 4, dan yang terakhir Sabtu rupanya belum terdaftar semua, yang semula 13. Mudah-mudahan nanti akan nyusul yang belum, baik daftar langsung ke lembaga. Kalau langsung ke lembaga yaitu hari Senin sampai hari Kamis jam 8 sampai jam 11, atau lewat online kapan saja dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran untuk bisa daftar kembali, sehingga kita nanti mudah-mudahan wabah yang saat ini terjadi Allah segera mengangkat kembali, sehingga kita nanti akan belajar secara normal sebagaimana biasa, mudah-mudahan. Sampai kapan nanti akan ada informasi selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadikan keterangan yang barokah dan manfaat untuk kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.